Halo Ananda, apa kabar? Sudah siap belajar hari ini? Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang kecepatan rata-rata. Apa itu kecepatan rata-rata? Akan kita simak dan kita pelajari sama-sama. Sudah siap belajar hari ini? Mari kita belajar. Kecepatan rata-rata berdasarkan Wikipedia adalah besaran yang menunjukkan seberapa cepat benda berpindah. Atau bisa kita simpulkan bahwa kecepatan rata-rata adalah jarak yang ditempuh sebuah benda atau kendaraan dalam suatu waktu tertentu. Jika bicara tentang kecepatan rata-rata, Ananda pasti sudah lazim melihat benda ini. Benda ini biasanya terpampang di bagian depan kendaraan, baik di mobil maupun di sepeda motor. Nah, alat ini kita sebut dengan speedometer. Speedometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan rata-rata kendaraan tersebut. Di sini kita bisa melihat ada angka-angka yang menunjukkan seberapa jauh kecepatan rata-rata dalam kilometer per jam. Oke, setelah kita pelajari tentang pengertian kecepatan rata-rata dan kita sudah tahu alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan rata-rata, lalu bagaimana ya cara kita untuk mencari kecepatan rata-rata sebuah kendaraan? Cara untuk mencari kecepatan rata-rata kembali lagi ke pengertian kecepatan rata-rata tersebut, yaitu jarak yang ditempuh suatu benda atau kendaraan dalam suatu waktu tertentu. Nah, di dalam matematika bisa kita tuliskan dalam segitiga. J atau kita sebut dengan jarak, K kita sebut dengan kecepatan, dan W kita sebut dengan waktu. Jadi kecepatan rata-rata adalah jarak dibagi waktu. Wah, sekilas kita jadi ingat dengan presiden kita ya, Jokowi. Jokowi. Jarak sama dengan kecepatan dikali waktu, kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu, dan waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Meskipun demikian, ternyata rumus JKW ini tidak bisa berlaku di sistem internasional. Nah, sistem internasionalnya ini bisa dijelaskan di gambar yang sebelahnya. Jadi, jarak dalam sistem internasional kita singkat dengan S, kecepatan kita singkat dengan V, dan waktu kita singkat dengan T. Jadi, rumusnya tetap sama, akan tetapi simbolnya yang berbeda. Oke deh, untuk lebih memudahkan, mari kita simak contoh soal berikut ini. Semoga contoh soal berikut ini bisa memberi gambaran sehingga Ananda lebih jelas dan lebih mudah dalam mencari kecepatan rata-rata. Contoh soal yang pertama. Sebuah mobil dikendarai dengan kecepatan rata-rata 80 km per jam selama 1,5 jam. Berapa kilometer jarak yang ditempuh mobil tersebut? Ananda bisa sambil membayangkan ada sebuah mobil yang kecepatan rata-rata di speedometernya itu menunjukkan angka 80 km per jam. Nah, mobil tersebut berjalan selama 1,5 jam. Lalu ada pertanyaan, jika kecepatan rata-rata seperti itu dengan waktu yang seperti itu,
maka berapa jarak yang ditempuh oleh mobil tersebut ya? Nah, apabila ada soal seperti itu, Ananda harus menuliskan apa saja yang diketahui dari soal tersebut. Bu Guru sudah bantu menebalkan angka-angka tentang hal yang diketahui dari soal tersebut. Yang pertama, diketahui adalah kecepatan rata-ratanya adalah 80 km per jam. Yang kedua, diketahui waktunya yaitu selama 1,5 jam. Yang ditanyakan itu adalah jarak. Nah, untuk menentukan jarak, kembali lagi ke yang rumus segitiga itu. Jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Maka, dituliskan untuk mencari jarak sama dengan 80 km per jam dikali 1,5 jam. Sehingga dapat hasil 120 km. Itulah jarak yang ditempuh oleh mobil tersebut. Contoh soal kedua ya. Sebuah motor menempuh jarak 150 km selama 3 jam. Berapa kecepatan rata-rata motor tersebut? Nah, kali ini Ananda harus coba membayangkan ada sebuah motor yang berjalan selama 3 jam dengan menempuh jarak 150 km. Nah, yang ditanyakan adalah berapa kecepatan rata-rata motor tersebut ya? Di speedometernya menunjukkan angka berapa ya? Nah, seperti tadi, Ananda harus tulis dulu apa saja yang diketahui dari soal tersebut. Bu Guru lagi-lagi sudah membantu dengan menebalkan angka-angka yang diketahui. Yang pertama, jaraknya yaitu 150 km. Yang kedua, waktunya yaitu 3 jam. Yang ditanyakan adalah kecepatan. Maka, kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Sama dengan 150 km dibagi 3 jam. Sama dengan 50 km per jam. Sampai sini mudah bukan? Supaya lebih jelas lagi, Bu Guru sudah siapkan satu contoh soal terakhir yang masih berkaitan dengan kecepatan rata-rata. Seseorang mengayuh sepeda sejauh 90 km dengan kecepatan rata-rata 45 km per jam. Berapa lama yang diperlukan oleh orang tersebut sampai ke tempat tujuan? Nah, Ananda, belakangan ini marak sekali orang suka bersepeda kemana-mana. Nah, silakan Ananda bayangkan ada orang yang berkendara sejauh 90 km dengan mengayuh sepedanya dengan kecepatan rata-ratanya yaitu 45 km per jam. Nah, kira-kira berapa waktu yang diperlukan untuk sampai ke tempat tujuan ya? Nah, kembali lagi ke rumus yang tadi. Untuk mencari waktu, maka dibutuhkan jarak dibagi kecepatan. Sama dengan 90 km dibagi 45 km per jam. Sama dengan 2 jam. Jadi, seseorang tersebut bisa mencapai tempat tujuannya selama 2 jam. Sampai sini, mudah ya. Melatih ketangkasan, ayo kita sama-sama berlatih mengerjakan soal yang terkait dengan kecepatan rata-rata. Sebelum kita mengerjakan, Ananda silakan persiapkan buku dan alat tulisnya. Soal yang pertama, sebuah mobil melaju selama 2 jam sejauh 180 km. Berapa kecepatan rata-rata mobil tersebut? Siap?
Ya, jawaban yang betul adalah 90 km per jam. Siapa yang betul? Selamat ya. Yang jawabannya 90 km per jam, berarti jawaban Ananda sudah betul. Selamat bagi yang betul dan bagi yang masih salah. Tidak perlu kecil hati. Silakan diteliti di bagian mana yang salah. Diperbaiki lagi supaya di kemudian hari tidak ada kesalahan serupa. Tenang saja, Bu Guru masih ada soal selanjutnya. Silakan kita sama-sama simak yang berikut ini. Kita lanjut untuk soal selanjutnya ya. Soal selanjutnya, perhatikan. Sebuah mobil melaju selama 90 menit sejauh 180 km. Berapa kecepatan rata-rata mobil tersebut? Nah, Ananda harus perhatikan baik-baik bahwa satuan waktu masih dalam satuan menit. Sementara biasanya kecepatan rata-rata sebuah mobil yang digunakan itu adalah kilometer per jam. Sehingga kita bisa ketahui bahwa satuan waktunya belum sesuai, maka harus disesuaikan terlebih dahulu, menitnya kita rubah ke jam. Maka 90 menit itu berapa jam ya? Oke, silakan Bu Guru kasih waktu untuk mulai berhitung. Mulai. Siap untuk soal selanjutnya? Ya, perhatikan. Sebuah mobil melaju selama 2 jam dengan kecepatan rata-rata 120 km per jam. Berapa jarak yang ditempuh mobil tersebut? Silahkan Ananda hitung mulai dari sekarang. Masih semangat berlatih soal selanjutnya ya? Perhatikan soal berikut ini. Sebuah mobil melaju selama 90 menit dengan kecepatan rata-rata 120 km per jam. Berapa jarak yang ditempuh mobil tersebut? Kira-kira apa yang harus Anda lakukan jika berhadapan dengan soal berikut ini? Perhatikan baik-baik. Ya, sama seperti soal yang sebelum-sebelumnya, bahwa satuan waktunya masih dalam satuan menit, sementara kecepatan rata-ratanya dalam kilometer per jam. Maka, yang harus Anda lakukan adalah satuan waktu menitnya kita ubah dulu ke jam. Silakan Ananda hitung. Ayo, semangat mengerjakan soal selanjutnya. Sebuah mobil dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam dan menempuh jarak sejauh 120 km. Berapa waktu yang ditempuh mobil tersebut? Nah, silahkan Ananda hitung berapa waktu yang dibutuhkan oleh mobil tersebut. Ya, ayo berlatih. Ini adalah soal terakhir. Semoga Ananda tetap semangat mengerjakannya. Sebuah mobil dengan kecepatan rata-rata 80 km per jam dan menempuh jarak sejauh 120 km. Berapa waktu yang ditempuh mobil tersebut? Silakan Ananda kerjakan. Hitung berapa waktu yang diperlukan oleh mobil tersebut. Yeay, akhirnya sudah selesai. Terima kasih ya sudah mau belajar dan berlatih bersama. Kita semua keren. Semoga kedepannya Ananda
mau terus berlatih supaya bisa terus mengerjakan soal-soal dengan semakin cepat dan tentu saja tepat. Dan semoga kita bisa meraih prestasi yang lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih, dan Bu Guru mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menjelaskan materi maupun dalam membimbing Ananda semua menyelesaikan soal-soal pada latihan kali ini. Terima kasih.